ogah lagi, tasbihnya lupa lagi. Kenapa? Di Mekahnya udah selamat. Kan begitu. Itu namanya tomat begitu. Iya, tomat. Betul. Betul. Jadi rajin ngajinya sebelum haji, rajin ngaji. Setelah pulang haji kudu lebih rajin lagi, minimal dipertahankan. Sebelum haji mah Masya Allah tahajud, tiap malam nangis, ya Allah maafin ya Rabb, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Alim banget. Kenapa? Takut di Mekahnya ngapa-ngapa, takut dibalas. Pas selamat di Mekah, pulang kamu halamannya kamu lagi. Maka ini yang terpenting hadirin, bagaimana kita setelah pulang haji, jiwa kita, hati kita, batin kita tetap haji, bukan hanya sekedar casing hadirin. Maaf, sekarang ini kita sering dijajah. Kita ini sering bangga dengan casing kita. Kita ini sering bangga dengan pakaian kita. Dijajah dengan perasaan ingin dihargai, dijajah dengan perasaan ingin dihormati, dijajah dengan perasaan ingin dimuliakan, dipanggil al-mukarram, dipanggil yang terhormat dan lain sebagainya. Hakikatnya hatinya masih banyak penjajah-penjajah yang belum merdeka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba deh kumpul di mana-mana, dia udah haji, ada disebut hajinya, hatinya ngedumel. Gua kan udah haji, songong banget sama gua. Orang mah gua panggil Bapak Haji Syarifuddin, begitu. Manggilnya Syarifuddin doang kan 30 juta gua haji. Ngomong sih kagak, sama kawan kagak. Artinya nih, ngedumel. Tundel banget tuh MC. Brengsek banget tuh pembawa acara. Emang gak tahu jangan gue pergi haji. Apa lagi gue berangkat haji, dia MC-nya. Masa sekarang gue kagak dipanggil haji. Nih, hatinya yang ngomong begitu. Kita sering dijajah, ingin perasaan, ingin dihargai. Maaf Bapak, haji, sholat, puasa, zakat, sama-sama rukun Islam. Kita sholat, kagak dipanggil Bapak sholat. Betul-betul. Kemarin Ramadan puasa enggak? Puasa enggak? Dipanggil ya Bapak puasa? Tak ya. Kenapa kan haji pengen dipanggil Bapak haji? Marah tuh. Kenapa pada diem? Takut dibantu. Sering dijajah. Jadi Ustaz pengennya dipanggil al-mukarram, bilang namanya kagak disebut aja. Aduh, sialan banget MT, Ustaz lain doang namanya disebutin, nama gua kagak. Lah, hati kita masih dijajah, ingin perasaan dihargai hadirin, dijajah ingin perasaan dihormati. Kenapa? Kalau hati ini dijajah dengan perasaan dihargai, perasaan ingin dihormati, berarti kita merasa diri lebih baik dari orang lain. Bahaya ini. Udah haji, merasa diri udah lebih baik sama yang belum haji. Lo kan pergi haji, nih gua nih udah ngerasain tawaf, udah ngerasain sa'i. Gua udah pernah nyium hajar aswad. Lu buat apaan? Hati Pak. Maaf hadirin, hati ini penting. Berapa banyak rusak amalan ibadah kita, berapa banyak hancurnya amalan ibadah kita. Sholat kita hancur, ibadah puasa kita hancur pahalanya karena rusaknya hati kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi hati ini penting hadirin. Bila baik hati, baiklah amal ibadah kita. Bila rusak hati, rusak pula lah seluruh kegiatan-kegiatan kita. Hati ini ibarat jenderal. Tangan prajurit, kaki prajurit, semuanya seperti prajurit. Kalau hati ingin mencuri, tangan mengambil barang yang bukan miliknya. Kaki ingin berangkat ke hati ingin berangkat ke tempat maksiat, kaki pun menuju ke tempat itu. Dan begitulah seterusnya hadirin. Karenanya yang pertama, makna daripada ceramah saya pada kesempatan siang ini, pulang haji jangan cuma sekedar casingnya haji, jangan cuma sekedar pakaiannya haji, tapi bagaimana jiwa kita,
batin kita juga haji. Agar apa? Inilah haji yang mabrur, haji yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada lagi balasan kecuali surganya Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Yang kedua, makna yang dapat kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji. Nih, maaf, orang yang melaksanakan ibadah haji itu di Mekah, ayatnya min kulli fajjin amin wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amin. Penjuru pelosok dunia akan kumpul. Artinya apa? Di sana orang yang berkulit hitam, berkulit putih, berkulit merah akan kumpul bersama-sama. Maknanya apa? Ternyata Islam bersaudara, Islam senantiasa diikat dengan akidah, Islam diikat dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya haji adalah merupakan ibadah ukhuwah, ibadah persatuan. Saya mau lanjutin dikit nih khutbah saya kemarin di masjid. Boleh nih, boleh? Boleh. Ini saya lihat sebagian kecil yang main ada jumatan di masjid. Apalagi ibu-ibu nggak ada. Iya. Bu, bengong aja rumahnya itu. Kemarin di masjid ketika khutbah Jumat, saya bilang ada 3 kerukunan yang mesti kita jaga. Nih bicara masalah haji, kaitan dan haji peristiwa ukhuwah. Makanya setelah pulang haji, ayo jaga kerukunan kebersamaan. Rukun kepada siapa? Pertama, rukun antar umat agama. Nih kita sama kita nih, tetangga sama tetangga. Cuman yang begini sama yang begini udah jangan pakai marah-marahan. Betul-betul. Yang bikin saya gedeg, orang udah bener-bener selawatan di masjid dikata-katain. Gua boleh lah, ya Rabbi bil Mustafa, sesat lah, bid'ah lah, palu penjol. Orang yang selawat katanya bid'ah, dong orangnya nggak mau selawat. Betul. Sekarang mah jangan kita musik orang yang udah ibadah. Bagaimana yang belum sholat supaya sholat, kan begitu? Ya, yang belum ngaji supaya ngaji, yang belum mau kumpul bersama-sama kepada kita dalam ibadah kepada Allah, ayo ajak supaya kumpul bersama-sama dalam ibadah kepada Allah. Jangan orang yang udah di masjid, yang udah ngaji, salah-salahin, itu takut-takutin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rukun nih antar umat seagama. Ya, jangan marah-marahan, jangan salah-salahin. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Saya bilang kemarin, sedih Pak, 2 hari menjelang setelah Lebaran ada kejadian dekat kampung kita. Bu, nonton TV enggak? Di Ciketing, ya. Ada kejadian, betul nggak? Ayo kita buktikan Islam rahmatan lil alamin, rukun antar umat beragama. Bu, nih kita di Indonesia ini banyak agama. Ada Islam, ada Hindu, ada Kristen, ada Buddha, ada Konghucu. Kalau kita taat kepada peraturan pemerintah, ada SKP 2 menteri, sama-sama taat peraturan pemerintah, aman Bu, nggak akan kejadian kayak kemarin. Betul. Kok kenapa kejadian kayak kemarin? Karena nggak taat peraturan pemerintah. Saya setuju orang yang bersalah, memukul, melukai, dihukum, saya setuju. Cuma jangan hanya sekedar itu. Akar masalahnya kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu yang harus diusut dengan tuntas. Betul. Akar masalahnya kenapa kok kejadian semacam itu? Itu yang mesti kita selesaikan dengan baik. Kita ada peraturan pemerintah Bu. Kita umpamanya tinggal di Bali nih, Bu. Orang Islamnya dikit di Bali. Jangan coba-coba bikin masjid. Paham nggak? Umat Islam cuma 5 orang, tinggal di perkampungan Kristen, perkampungan Hindu, perkampungan Buddha. Islam 5 orang, jangan coba-coba bikin masjid. Ada SKP 2 menteri. Betul? Kalau kita paksakan bikin masjid, mereka marah. Jangan salahkan mereka, salah kita. Kenapa bikin masjid di perkampungan orang Kristen? Kenapa bikin masjid di perkampungan orang Hindu?
Betul begitu. Melanggar peraturan. Pun sebaliknya, orang Kristennya kagak ada di perkampungan orang Islam, jangan coba-coba bikin gereja di situ. Betul nggak? Kalau orang Islam marah, jangan pakai orang Islamnya, elunya yang ditaat peraturan pemerintah. Betul begitu. Rukun antar umat beragama. Yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Dengan demikian, maka akan terjadilah baldapun, thayyibatun warabun ghafur. Haji peristiwa ukhuwah. Setelah ibadah haji, ayo tingkatkan kebersamaan di antara kita, terutama umat Islam, insya Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja kalimat tasyakkur dari saya. Walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Kita doakan mudah-mudahan Thahibul Bait yang berjumlah 5 orang, yang nama-namanya sudah kita ketahui semuanya, maka semoga niatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan dalam perjalanannya ke tanah suci Mekah, dapat melaksanakan kesabaran, ketabahan dalam pelaksanaan ibadah haji, dan pulang kembali ke tanah air dengan selamat, membawa haji yang makbul, yang mabrur, yang diterima oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.